Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya Eva. Saya akan coba memandu Bapak Ibu untuk memahami pokok bahasan tes dan pengobatan IMS. Pada bagian pertama ini, kita akan mempelajari bagaimana input data pasien dan laporan tes IMS, terutama untuk pasien baru. Kemudian, pada bagian 2 nanti, kita akan mempelajari bagaimana input data pasien dan laporan tes IMS untuk pasien kunjungan ulang atau follow-up pengobatan. Untuk bagian pertama, mari kita lihat penjelasan bagaimana menginput data pasien baru yang datang untuk mendapatkan layanan IMS. Yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah ada informasi utama yang akan kita catat pada format pencatatan IMS di dalam SIHA 21. Informasi utama itu terdiri dari 8 poin. Nah, 8 poin ini yang akan kita pelajari pada hari ini, di mana yang pertama tentu saja terkait dengan informasi data pasien. Jika Bapak Ibu telah melihat video sebelumnya terkait dengan penginputan data untuk tes HIV, pada prinsipnya bagian ini adalah sama. Kemudian data kunjungan. Data kunjungan ini akan mengarahkan pasien atau klien kita menuju layanan apa yang akan didapat di satu vaskes. Yang dalam hal ini tentu saja pembahasan kita akan membahas kunjungan ke layanan IMS ya Bapak Ibu. Kemudian ada komponen anamnesis yang harus kita isi, kemudian kita akan mengisi pemeriksaan fisik jika ini dilakukan dalam pelayanan yang diberikan, kemudian pemeriksaan laboratorium juga ketika dilakukan. Setelah itu akan mengisi diagnosis, pengobatan, dan data pemeriksa. 8 komponen ini yang akan kita bahas satu persatu di dalam menu-menu yang ada di dalam SIHA. Jika Bapak Ibu membuka SIHA kita, login pertama dengan memasukkan username dan password, maka Bapak Ibu akan dihadapkan dengan layar utama. Dan untuk membantu Bapak Ibu memahami, membawa alur pikir Bapak Ibu terhadap penginputan data yang akan dijelaskan pada bagian ini, Bapak Ibu bisa pikirkan bahwa satu pasien atau klien sedang datang ke puskesmas misalkan ya, kemudian dia adalah kondisinya klien atau pasien baru yang database-nya belum pernah ada di dalam SIHA 2.1. Dia akan mendapatkan layanan IMS dan kita akan menginput datanya ke dalam SIHA 21. Perlu Bapak Ibu perhatikan bagian-bagian yang akan kita input tadi ada 8 poin, dan juga dalam pembahasan ini kami akan menginformasikan setiap bagian ini menjadi peran siapa yang akan menginputnya ke dalam SIHA. Mari kita lihat bagian yang pertama. Bagian yang pertama ini terkait dengan informasi data pasien. Jika kita berbicara informasi data pasien, artinya kita akan meregister pertama kali pasien ini ke dalam SIHA 21. Nah, siapa yang akan memasukkan ini? Untuk idealnya ini dilakukan oleh akun RR. Jadi data awal akan dimasukkan ketika pasien meregistrasi dirinya di loket depan. Kemudian ketika Bapak Ibu akan mengklik SIHA tadi ya, halaman SIHA utama, memasukkan username dan password, maka Bapak Ibu akan disajikan dengan layar utama seperti yang ada di layar Bapak Ibu saat ini. Bagaimana cara menginput data pasien ini? Yang pertama, Bapak Ibu bisa klik seperti yang pada poin tanda panah poin 1, Bapak Ibu akan klik data pasien, kemudian setelah diklik, Bapak Ibu akan keluar seperti tanda panah nomor 2. Di sana ada tombol tambah, nanti Bapak Ibu bisa klik tambah. Nah, ketika Bapak Ibu klik tambah, maka selanjutnya akan keluar serangkaian variabel data pasien yang perlu kita lengkapin.
variabel itu adalah yang pertama tanggal register. Tanggal register ini adalah tanggal pertama di mana pasien itu datang ke vaskes kita dan kita memasukkan database tersebut ke dalam si H2.1. Kemudian bagian kedua NIK. NIK ini silakan salin dari KTP atau kartu keluarga yang dibawa pada saat berkunjung ke vaskes. Nah, jika ternyata tidak membawa atau lupa atau tidak tahu, kita dapat membuatkan NIK sementara dulu sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang berlaku di dalam penginputan di si H2.1. Oke, Bapak Ibu, kemudian bagian ketiga yaitu nomor rekam medis. Nah, nomor rekam medis ini tentu saja nomor urut yang diberikan oleh vaskes, masing-masing vaskes untuk meregister pasien tersebut di dalam vaskes mereka. Kemudian nama. Pastikan menuliskan nama sesuai yang tertera di dalam KTP atau tanyakan secara jelas nama lengkap dari klien atau pasien tersebut. Hindari tanda baca di sini ya Bapak Ibu dan title seperti tuan, nyonya, ataupun anak. Tulis saja namanya sesuai dengan KTP atau informasi yang diberikan tanpa memberikan title dan tanda baca pada bagian nama ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke variabel berikutnya, tempat lahir. Tempat lahir ini Bapak Ibu juga dapat melihatnya di KTP, atau jika tidak ada KTP tadi bisa menanyakan orang tersebut lahir di kota mana. Kemudian tanggal lahir, penginputan ini dalam bentuk kalender, pastikan Bapak Ibu mengklik tanggal lahir yang benar sesuai dengan informasi yang diberikan oleh klien atau pasien. Jenis kelamin ini ketika Bapak Ibu klik akan keluar drop list pilihan laki-laki dan perempuan. Jadi jika misalkan secara fisik kita melihat pasien atau klien ini misalkan waria atau transpuan ya Bapak Ibu, maka kita akan mengklik laki-laki karena kita hanya akan ada punya dua pilihan secara biologis laki-laki atau perempuan. Itu hanya salah satu contoh dalam penginputan data pasien ini. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan asal rujukan. Nah, ketika Bapak Ibu akan mengklik data variabel asal rujukan, akan ada pilihan drop list, datang sendiri, rujukan poli, kader kesehatan, UPK lain, dan LSM. Dan ketika Bapak Ibu memilih salah satu dari ini, maka akan ada pilihan berikutnya lagi berdasarkan pilihan pertama yang telah dipilih. Saya berikan contoh ketika saya melakukan dan memilih layanan datang sendiri, maka di situ akan keluar pilihan saya berkunjung di vaskes masuk di poli yang mana. Seperti itu. Kemudian ketika dari kader kesehatan, kita bisa menulis dari kader kesehatan siapa. Jika kita memilih UPK lain, maka akan keluar serangkaian variabel lagi untuk melengkapi kita sedang berada atau dikirim dari vaskes mana. Kita akan memilih provinsi, kabupaten, kota, dan nama vaskes tersebut. Ketika kita dirujuk oleh LSM, maka serangkaian atau list dari LSM-LSM yang bekerja saat ini untuk program HIV/AIDS dan PIMS akan keluar. Silakan Bapak Ibu memilih berdasarkan pilihan yang tersedia. Seperti itu. Kemudian bagian terakhir yang akan diinput adalah kelompok populasi. Kelompok populasi ini ketika diklik akan mengeluarkan drop list pilihan juga. Pastikan Bapak Ibu dapat mengklik kelompok populasi sesuai dengan kondisi dan pernyataan dari klien atau pasien tersebut. Nah, Bapak Ibu, kami harapkan semua yang bertanda bintang ini tidak kosong, artinya wajib diisi. Jadi misalkan ketika pasien atau klien ini datang, kemudian tidak masuk di dalam kelompok populasi tertentu, Bapak Ibu bisa mengkliknya dengan populasi umum.
Kemudian, dalam penginputan kelompok populasi ini, Bapak Ibu juga bisa menginputnya lebih dari satu. Saya contohkan, misalkan saya, Eva, saya adalah pasien TB dan juga, saya adalah, waria, misalkan seperti itu. Jadi saya memilih waria, kemudian saya memilih lagi, saya pasien TB. Bagian ini Bapak Ibu dapat mengisinya lebih dari satu. Oke, semoga bagian ini Bapak Ibu paham variabel-variabel dan cara mengisinya. Kemudian bagian berikutnya adalah terkait dengan alamat. Di sini kita mempunyai dua informasi alamat. Yang pertama, alamat sesuai KTP. Ini artinya alamat yang tertera di dalam KTP harus Bapak Ibu salin berupa provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan atau desa, dan alamatnya. Jika Bapak Ibu sebelumnya telah menginput NIK sesuai dengan apa yang dilihat di KTP, maka bagian ini akan keluar secara otomatis, sesuai dengan unsur-unsur penomoran yang dilakukan di dalam NIK tersebut. Tetapi jika ternyata alamat sesuai KTP Bapak Ibu sudah tidak sesuai dengan pertama kali Bapak Ibu terbitkan KTP, maka bagian yang terinput otomatis ini Bapak Ibu bisa sesuaikan. Saya berikan contoh setelah saya menjelaskan alamat domisili ya Bapak Ibu. Kemudian bagian berikutnya adalah alamat domisili. Nah, ketika alamat domisili ini kita klik, maka akan ada dua pilihan, yaitu sama dengan KTP atau berbeda dengan KTP. Ketika pilihan kita sama dengan KTP, maka kita tidak perlu menginputkan kembali informasi terkait dengan alamat tersebut. Tetapi jika ternyata alamatnya berbeda, alamat domisili berbeda dengan alamat yang ada di KTP, maka kita perlu mengisi hal serupa, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, dan alamat domisili saat ini. Bagian ini saya ingin mencontohkan, misalkan, saya adalah Eva, NIK saya pertama kali terbit di Papua, artinya unsur pengurutannya provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan dari unsur nomor NIK saya itu adalah Papua. Namun saya telah mengajukan pindah ke Salatiga sehingga KTP yang tertera di dalam KTP saya adalah alamat Salatiga. Namun saat ini saya tinggalnya di Jakarta Timur. Nah, pada proses ini yang akan kita input adalah NIK tetap NIK nomor NIK tetap saja tidak perlu dirubah. Kemudian untuk alamat sesuai KTP ini, karena tadi otomatis keisi, saya harus rubah dengan kondisi alamat KTP saya saat ini adalah di Salatiga. Kemudian karena domisili saya ada di Jakarta, maka alamat domisilinya harus saya input di Jakarta. Begitu Bapak Ibu cara mengisi alamat sesuai KTP maupun alamat domisili. Setelah Bapak Ibu mengisi seluruh rangkaian pertanyaan pada variabel-variabel data pasien atau klien, maka Bapak Ibu bisa mengklik bagian sesuai dengan tanda panah 3 ini, yaitu simpan atau batal. Jika Bapak Ibu simpan, maka data ini akan tersimpan di database untuk kunjungan-kunjungan selanjutnya. Tetapi ketika Bapak Ibu batal, apa yang telah kita input tadi tidak tersimpan di dalam SIH21. Baik, Bapak Ibu, ini adalah bagian bagaimana kita menginput data pasien atau klien pertama kali diregister di dalam SIH21. Semoga Bapak Ibu memahami cara melakukannya. Baik, Bapak Ibu, kemudian kami memiliki beberapa catatan perubahan yang akan dilakukan dalam waktu dekat pada aplikasi SIH21 kita. Namun, hal ini belum rilis di website asli. Jadi, kami sedang menguji coba. Maka dari itu, kami coba menjelaskan kepada Bapak Ibu di bagian ini, sehingga nanti ketika perubahan itu sudah berubah,
ketika Bapak Ibu masuk di dalam SIHA, Bapak Ibu sudah tidak kaget lagi. Tetapi kalau ternyata Bapak Ibu membuka SIHA-nya dan masih belum berubah, berarti Bapak Ibu bisa mengingat bahwa pada waktunya nanti ada bagian dalam inputan data pasien yang berubah. Mari kita lihat apa saja yang akan berubah nanti. Yang itu ada dua variabel, di mana asal rujukan dan kelompok populasi. Asal rujukan akan berpindah ke menu kunjungan pasien, kemudian kelompok populasi akan berpindah ketika masing-masing modul eh, itu modul-modul bagian pencatatan yang akan kita input di dalam si H21. Kenapa kita perlu memindahkannya? Karena setiap asal rujukan ini untuk setiap kunjungan pasien mungkin berbeda, tidak sama seperti kunjungan-kunjungan pertama dia, sehingga asal rujukan ini perlu dipindahkan sesuai dengan kunjungan pasien. Kemudian kelompok populasi juga demikian. Bisa saja dalam suatu kondisi kunjungan kali ini penyakit TB-nya sudah tidak ada, sehingga kelompok populasi TB ini tidak perlu kita inputkan lagi di dalam kunjungan ini. Mungkin itu dua bagian yang akan dirubah dalam waktu dekat di dalam aplikasi si H21. Ingat bahwa jika ternyata Bapak Ibu melihat ketika membuka SIHA masih versi lama, maka Bapak Ibu paham bagaimana cara mengisinya. Namun ketika nanti berubah, Bapak Ibu juga sudah diinformasikan sehingga tidak kaget lagi. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, mari kita bawa alur berpikir kita kembali. Ketika tadi pasien datang, sudah diregister, dimasukkan data pasiennya ke dalam si H21, maka pasien tersebut siap untuk diarahkan mendapat kunjungan apa. Nah, saat ini kita akan menginput data kunjungan. Data kunjungan ini juga akan diinput oleh akun RR. Ya, jadi akun RR ini yang akan mengarahkan pasien akan mendapatkan pelayanan apa. Dalam konteks contoh ini, kita akan membawa pasien ini untuk mendapatkan pelayanan IMS. Baik, jika Bapak Ibu perhatikan nanti dalam prosesnya, kita akan memiliki dua data kunjungan. Yang pertama yaitu kunjungan klien atau pasien baru, dan kedua adalah kunjungan klien atau pasien lama. Artinya ada follow up pengobatan atau ada kunjungan ulang yang dilakukan oleh pasien di layanan kita. Apapun kunjungan tersebut, kita bisa memilihnya di dalam pilihan-pilihan yang tersedia di dalam si H21. Mari kita lihat pilihannya seperti apa. Di layar Bapak Ibu ini merupakan lanjutan dari setelah kita menginput data pasien tadi. Jadi ketika kita mengklik simpan tadi di proses input data pasien, maka data pasien itu akan menampilkan seperti yang di layar seperti ini. Jika tampil seperti ini, Bapak Ibu bisa melihat bagian atas informasi yang telah kita input itu sudah tersedia, kemudian bagian bawah di situ ada informasi data kunjungan. Maka kita akan klik tombol tambah untuk menambahkan pasien itu ke dalam kunjungan. Oke, Bapak Ibu, tetapi ini adalah sedikit tampilan yang berbeda lagi ya Bapak Ibu. Jadi, misalkan Bapak Ibu ketika menginput data pasien, kemudian Bapak Ibu keluar dulu dari SIHA sehingga proses pada layar sebelumnya itu berbeda menjadi seperti halaman utama lagi. Ketika Bapak Ibu kembali ke halaman utama lagi, Bapak Ibu bisa mengklik bagian yang dinomori nomor 1 itu data pasien, kemudian Bapak Ibu bisa memilih salah satu kata kunci, mau NIK, nomor rekam medis, atau informasi yang sedang ada di layar pada poin 2 ini untuk mencari tahu pasiennya. Ketika kita mencari, maka hasil pencarian kita itu akan keluar seperti poin 3. Nah, ketika poin 3 ini sudah ada daftar pasien yang
keluar, maka Bapak Ibu bisa mengklik ikon dari kaca pembesar. Nah, ketika Bapak Ibu ngeklik itu, maka akan keluar tampilan seperti yang tadi, yaitu data kunjungan dan data pasien, di mana kita siap untuk menambahkan data kunjungan dengan mengklik tombol tambah pada poin 4. Jadi Bapak Ibu jangan bingung ya, ketika pertama kali terusan dari input data pasien akan keluar seperti ini, tetapi jika Bapak Ibu ternyata ada menunda menginputnya, maka Bapak Ibu bisa mencarinya dengan mengklik di navigasi bagian dari data pasien dan mencari pasien tersebut dulu lagi dan kemudian menambahkan kunjungannya. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menginput pasien ini melalui menu kunjungan pasien. Jadi sama ketika Bapak Ibu ke kunjungan pasien, Bapak Ibu bisa klik dulu bagian di navigasi pada poin 1 di layar Bapak Ibu, kunjungan pasien. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih klik tambah untuk menambahkan pada tanda panah nomor 2. Prosesnya adalah sama, Bapak Ibu mau masuk dari data pasien ataupun data kunjungan, ketika Bapak Ibu klik tambah, maka bagian itu akan menambahkan atau akan mengarahkan Bapak Ibu untuk masuk ke dalam data kunjungan pasien. Nah, ketika kita klik, maka akan keluar. Ketika kita masuknya dari kunjungan pasien, maka dia akan meminta NIK. Silakan Bapak Ibu input NIK, kemudian Bapak Ibu klik cari. Ketika cari, data pasiennya akan keluar, dan kita siap mengklik untuk poin 4, tambah kunjungan pasien. Sehingga pasien ini akan berpindah layar, akan berpindah bagian untuk melanjutkan kunjungan pasien. Biasanya, kita akan secara mudah menggunakan kunjungan pasien ini melalui navigasi kunjungan pasien ini untuk kunjungan ulang, lebih mudah gitu. Sedangkan kalau pasien baru, kita enaknya menggunakan data pasien. Tapi balik lagi ya, Bapak Ibu mau dari data pasien ataupun dari data kunjungan, dua-dua bisa menjadi pintu masuk untuk kita menginput dan mengarahkan pasien akan mendapatkan atau akan berkunjung ke layanan apa di dalam vaskes kita. Seperti itu. Kemudian, tadi ketika kita klik tambah, maka akan ada serangkaian variabel yang harus kita isi. Mari kita lihat secara perlahan setiap tanda panah yang berwarna merah dengan nomor urut yang telah disiapkan. Jadi akan ditanya tanggal kunjungan, silakan pilih berdasarkan tanggal kunjungan. Kita lihat tanda panah nomor 1 ya, kita pilih tanggal kunjungan sesuai dengan real pasien datang ke vaskes kita. Kemudian alasan kunjungan. Ketika Bapak Ibu mengklik alasan kunjungan, maka akan keluar drop list pilihan. Dalam konteks ini, karena pasien akan datang untuk menerima layanan IMS dan baru mau akan tes, maka saya akan memilih dalam pilihan ini adalah tes. Ketika saya memilih tes, maka akan keluar lagi pertanyaan saya mau mendapatkan tes apa. Misalkan tes HIV, tes IMS atau hepatitis, atau 2 atau 3, semua pilihan kita centang. Namun dalam contoh kali ini, kita akan mencentang hanya yang tes IMS ya, Bapak Ibu. Jadi kita mau mengarahkan contoh pasien ini untuk mendapatkan tes IMS. Ketika 3 bagian ini telah kita input, maka kita klik simpan. Ketika kita klik simpan, maka data kunjungan ini akan secara otomatis masuk ke dalam akun dokter. Untuk selanjutnya, dokter akan berproses untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan berdasarkan apa yang ditanya, apa yang dianamnesis, apa yang dilakukan terhadap pasien tersebut, dan mendokumentasikannya di dalam SIH-21. Seperti itu Bapak Ibu, semoga pada bagian ini Bapak Ibu paham. Ingat, 2 poin yang tadi dijelaskan ini adalah peran dari akun RR. Baik, selanjutnya adalah saya ingin menjelaskan ketika pasien dalam waktu tertentu akan melakukan kunjungan follow up pengobatan atau kunjungan selanjutnya.
dari kunjungan pertama yang pernah dia lakukan. Ketika hal itu terjadi, maka input data kunjungan yang harus dilakukan adalah bukan tes lagi. Mari kita lihat di poin 2, tanda panah 2, kita lihat di situ ketika pasien tersebut akan datang untuk follow up pengobatan, yang akan kita klik dari drop list ini bukan tes lagi, melainkan tindak lanjut perawatan atau pengobatan. Ketika kita klik tersebut, maka akan ada keluar variabel kembali pilihan, kita mau tindak lanjut pengobatan apa. Dalam hal ini, kita akan melakukan pengobatan IMS, artinya akan ada lanjutan pengobatan IMS yang akan dilakukan oleh pasien tersebut setelah kunjungan pertama yang pernah dia lakukan di layanan kita. Jadi perbedaannya hanya di situ Bapak Ibu, mau kunjungan baru atau kunjungan lama. Kunjungan baru identik dengan kita akan melakukan tes, tetapi untuk kunjungan ulang, kita bisa saja tes atau ada tindak lanjut perawatan atau pengobatan yang kita lakukan. Oke, semoga bagian dari data kunjungan ini, baik kunjungan lama ataupun kunjungan baru, Bapak Ibu telah memahaminya dan tahu kapan harus menggunakannya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut bagian anamnesa, pemeriksaan fisik, dan permintaan laboratorium. Ketiga bagian ini yang akan melakukan adalah akun dokter. Kenapa akun dokter? Karena tentu saja ketika anamnesis pemeriksaan fisik dan permintaan laboratorium ini dilakukan, pasien ini seharusnya sedang berhadapan dengan dokter. Kenapa kita bilang dokter di sini? Sebenarnya kita tahu bahwa di dalam satu ruangan itu tentu saja dokter tidak bekerja sendiri. Ada perawat atau bidan yang bekerja bersama-sama dengan dokter. Tetapi di dalam konteks ini, akun yang kita gunakan adalah dokter ya Bapak Ibu. Jadi dokter, perawat, bidan, tim yang akan membantu proses ini itu sama-sama akan menggunakan akun dokter dalam konteks ini. Jadi bisa saja dibuatkan akun, tapi yang akan bertanggung jawab penuh adalah dokter karena yang akan melakukan ini serangkaian kegiatan atau pendokumentasian ini kolaborasi dan penanggung jawab utamanya adalah dokter. Mari kita lihat apa saja yang akan diinput oleh dokter ya. Yang pertama, jika dokter akan membuka layar utamanya, maka prosesnya dia akan mendapatkan notifikasi pasien tersebut akan dilakukan apa. Dia akan mengklik, setelah diklik pasien tersebut, maka akan keluar tab pada poin 1 di tanda panah nomor 1, selain data pasien, di situ ada tab baru yang muncul di dokter, yaitu pemeriksaan dan diagnosis IMS. Ketika kita klik itu, maka akan ada beberapa pilihan di bawahnya. Kita lihat pada poin 2 di tanda panah tersebut, itu kita klik edit pemeriksaan. Ketika kita ngeklik edit pemeriksaan, maka serangkaian variabel pertanyaan akan muncul untuk menganamnesis pasien tersebut. Mari kita lihat apa saja pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalamnya ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu alasan pemeriksaan. Kenapa pasien ini datang ke kita? Kita perlu tahu alasan dia datang. Dalam pilihan kita ada 3, screening PMS, sakit, atau follow up pengobatan. Jadi bisa dipilih salah satu. Kemudian, kita perlu menanyakan anamnesis, seperti anamnesis pada umumnya. Apakah pasien ada keluhan? Keluhan ini kita memberikan jawabannya Bapak Ibu dalam bentuk checkbox. Jadi, jika Bapak Ibu lihat tanda panah nomor 2, di sini ada pilihan-pilihan yang bisa dipilih lebih dari satu. Bisa dicek atau uncheck, dan bisa dipilih lebih dari satu. Kemudian setelah kita tanya keluhan, kita perlu mendokumentasikan beberapa hal lain, yaitu yang pertama status kehamilan, apakah pasien ini hamil atau tidak. Kalau dia hamil, hamilnya trimester berapa? Trimester 1, 2, 3, maka akan ada pilihan pertanyaan lanjutannya. Kemudian untuk bagian 2, kita lihat di situ ditanyakan pemeriksaan IVA, apakah dilakukan pemeriksaan IVA atau tidak. Kemudian kita lihat poin 3, ada tanda klinis atau tidak. Ketika kita
melihat ada tanda klinis dan kita memutuskan untuk melakukan pemeriksaan fisik, maka akan keluar bagian dari hasil pemeriksaan fisik yang kita lakukan. Artinya, ketika kita lihat tanda klinis, kita melakukan pemeriksaan fisik tersebut dan kita perlu mendokumentasikan dari hasil pemeriksaan fisik tersebut apa yang kita lihat, dan ini juga pilihan jawabannya dalam bentuk checkbox. Jadi kita mengikat beberapa pilihan jawaban, kemudian bisa dipilih lebih dari satu, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian bagian selanjutnya yang poin 4, di sini dirujuk. Jadi jika dirujuk, maka akan ditanya dirujuknya oleh UPK rujukannya siapa gitu ya, provinsi, kabupaten, kota, dan nama vaskesnya. Tapi jika bukan hasil rujukan, maka poin 5 ini tidak perlu di-input, tidak ada pertanyaan lanjutan. Kemudian poin 6, ketika dilakukan tes laboratorium ya Bapak Ibu, maka ketika kita klik iya, maka orderan ke laboratorium pilihan variabelnya akan keluar. Tetapi jika kita pilih tidak, maka menu diagnosis langsung akan keluar untuk siap kita input. Dalam contoh kali ini kita akan memilih dilakukan tes laboratorium ya Bapak Ibu, sehingga akan keluar pertanyaan-pertanyaan terkait dengan permintaan pemeriksaan laboratorium oleh dokter. Jika serangkaian variabel ini telah kita input, maka Bapak Ibu dokter, perawat atau bidan dapat mengklik simpan. Tetapi jika Bapak Ibu mengklik batal, maka semua hasil diskusi atau anamnesis yang dilakukan, pemeriksaan fisik maupun anamnesis yang dilakukan kepada klien itu tidak tersimpan. Jadi pastikan Bapak Ibu mengakhiri semua hasil inputan dengan mengklik simpan. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan lihat jika kita meminta pemeriksaan laboratorium. Ketika kita meminta pemeriksaan laboratorium, maka kita perlu menginput tanggal permohonannya. Tanggal berapa kita minta, nama dan keterangan dari dokter request ya, yang dokter yang meminta pemeriksaan tersebut. Di sini ada nama dokter, nomor HP-nya, dan alamat email. Untuk semua yang dibintangin berwarna merah, ini wajib diisi. Tetapi jika tidak dibintangin, Bapak Ibu bisa melewatkan jika informasinya tidak diketahui. Bagian ini sebaiknya diisi secara bertahap, mulai dari poin 1, poin 2, lalu poin 3. Nah, poin 3 ini jenis tes, kita akan memilih jenis tes apa yang akan kita minta untuk diperiksakan ke laboratorium. Kemudian bagian paling bawah yaitu laboratorium, kita pastikan kita akan memeriksa ini di laboratorium yang mana. Seperti itu. Oke. Untuk meminta permohonan laboratorium dari dokter dan lab, prosesnya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, kami memiliki catatan perubahan terhadap permintaan pemeriksaan laboratorium ini dan akan segera berubah di dalam aplikasi SIHA21 kita ini ya. Mari kita lihat. Di bagian keluhan nanti kita akan mengganti lainnya ini menjadi tidak ada. Jadi ketika kita misalkan pasien datang tidak ada keluhan gitu ya Bapak Ibu ya. Contohnya saja ibu hamil, dia datang untuk periksa kehamilan tetapi karena K1 jadi dia mendapatkan screening wajib ya, sehingga mungkin dia datang tidak dengan keluhan, maka kita bisa pilih tidak ada. Kemudian dalam prosesnya nanti dalam pemeriksaan fisik kita bisa akan ada pilihan pH dan sniff test yang saat ini belum ada gitu ya, nanti kita akan tambahkan di dalam SIHA21. Kemudian bagian dari jenis tes, jadi Bapak Ibu bisa lihat kolom yang di bawah yang ada tanda X dengan tanda centang warna hijau, yang awalnya kita memilih serangkaian hasil sebenarnya ya, jenis pemeriksaan yang dilakukan, kita akan memisahkannya. Jadi nanti pilihan jenis tes itu hanya akan ada pilihan darah,
apusan dan apusan. Nah, apusan itu sendiri akan ada pilihan apusan ini diambil dari mana? Apakah dari uretra, mata, anus, serviks, vagina, atau bagian tertentu yang diambil bagian apusan ini, kita akan spesifikasikan. Namun balik lagi tadi ya Bapak Ibu, proses ini sedang berlangsung reviewnya. Jadi jika Bapak Ibu membuka SIHA kemudian masih keluar seperti yang sebelah kiri yang tanda X, berarti itu masih Bapak Ibu masih menggunakan SIHA yang belum diupdate. Tetapi dalam perjalanannya nanti pembaharuan akan dilakukan seperti yang dicentang warna hijau. Jadi nanti ketika pilihannya berubah, Bapak Ibu sudah tidak bingung lagi karena kami sudah menginformasikan lebih dulu kepada Bapak Ibu perubahan yang akan dilakukan. Seperti itu. Nah, tadi adalah proses bagaimana dokter meminta permintaan pemeriksaan laboratorium. Ketika dokter telah mengklik simpan di bagian akhir dari proses permintaan tersebut, maka orderan tersebut akan keluar di akun laboratorium. Nah, dalam proses pemeriksaan laboratorium ini, maka akun yang berperan adalah akun lab, di mana telah terjadi handover, pasien ini telah berjalan ke laboratorium atau sampel darahnya telah berpindah ke laboratorium untuk siap diperiksakan. Jadi bagian ini adalah bagian yang akan disiapkan oleh laboratorium inputan datanya. Mari kita lihat apa saja yang akan dicatat. Seperti pada umumnya, setiap kali kita membuka SIHA, semua orang akan diarahkan di halaman utama. Pastikan Bapak Ibu memahami navigasi-navigasi yang ada sehingga Bapak Ibu tidak bingung cara mencari pasien tersebut. Secara alamiah dan sudah tersetup, Bapak Ibu bagian nomor 1 yang lonceng di atas itu akan menginformasikan bahwa sedang ada peringatan Bapak Ibu bahwa ada tindakan yang harus dilakukan di akun tersini. Biasanya ada orderan masuk seperti itu. Nah, lonceng ini ketika diklik Bapak Ibu nanti bisa lihat nih, oh ada serangkaian permintaan dari ruang dokter untuk diperiksakan. Tetapi jika ternyata lonceng ini tidak berfungsi dengan baik dan Bapak Ibu tidak berpindah layarnya, Bapak Ibu juga bisa menginput atau melihat list orderan tersebut dalam menu navigasi. Ya, Bapak Ibu navigasi, Bapak Ibu bisa klik permohonan lab masuk. Ketika Bapak Ibu klik tersebut yang tanda panah poin 2, maka Bapak Ibu akan diarahkan pada listing data pasien yang meminta pemeriksaan laboratorium. Kita bisa lihat ya bagian ini. Pada bagian ini Bapak Ibu bisa lihat ya poin 3, serangkaian orderan akan keluar ya. Serangkaian akan keluar, kita lihat tanda panah poin 3, di situ Bapak Ibu bisa mengklik bagian yang pensil. Ketika Bapak Ibu mengklik bagian yang pensil, maka pasien tersebut siap kita isi hasil labnya. Ketika kita sudah selesai menginput data pasien tersebut, maka kita juga akan mendapatkan notifikasi seperti poin 4 bahwa inputan hasil labnya telah selesai di kita dan berwarna hijau, tetapi yang masih berwarna kuning artinya yang perlu kita input hasil pemeriksaannya masih menjadi daftar PR di kita gitu ya, di ruang laboratorium untuk data-datanya bisa kita isi. Ketika Bapak Ibu mengklik tadi tanda icon pensil, maka di situ akan keluar variabel-variabel yang harus diinputkan oleh petugas laboratorium terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan. Apa saja itu? Mari kita lihat yang bagian 1, tanggal pengambilan sampelnya kapan dan jam berapa. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih jenis sampel yang masuk ke Bapak Ibu, apakah apusan atau darah. Saat ini hanya bisa diinput salah satu, tetapi dalam proses pengembangannya kita bisa memilih lebih dari satu, apakah sampel itu 2, darah dan apusan, atau hanya salah satu dari pilihan ini. Seperti itu. Kemudian kita akan menginput hasil tesnya. Ingat bahwa bagian hasil tes yang akan diinput itu adalah sesuai dengan jenis tes yang tadi request dari ruang dokter. Jadi tidak sebanyak ini sebenarnya Bapak Ibu, tapi kalau dokternya merequest semua ini, maka akan keluar pilihan seperti ini. Tetapi jika hanya memilih beberapa dari jenis tes tersebut, maka akan keluar sesuai dengan yang di-request oleh
dokter tersebut. Kita bisa memilih sesuai dengan tanda panah 3. Di sini pilihannya positif negatif gitu ya, hasil dari pemeriksaan PMN dan diplococcus atau kluselnya seperti itu. Jadi silakan diinput sesuai dengan hasil pemeriksaan yang telah Bapak Ibu lakukan. Nah, bagian dari input hasil tes ini adalah dari jenis sampel apusan. Nah, bagaimana dengan kalau dari jenis sampel darah? Biasanya darah ini kita periksakan untuk pemeriksaan sifilis. Nah, ketika kita ada dari sampel darah gitu ya, maka akan keluar pilihan dari inputan pemeriksaan sifilis yang dilakukan di laboratorium. Kita bisa lihat di sini akan ada serangkaian pertanyaan atau variabel yang mesti diisi. Yang pertama yaitu reagen. Reagen yang akan digunakan apa? Kemudian reagen ini akan keluar dalam bentuk list ya Bapak Ibu. Jadi reagen yang tersedia dia akan tercermin dengan tulisan yang berwarna hitam, sedangkan reagen yang tidak kita punya maka dia akan hitam tidak tegas seperti itu. Kita bisa milih reagennya, lanjut kita input di poin 2 jumlah reagen yang dipakai, kemudian hasilnya apa bisa dipilih, kemudian apakah pasien itu dilanjutkan pemeriksaannya dengan titer ya atau tidak. Balik lagi Bapak Ibu, 4 poin ini sebaiknya Bapak Ibu menginputnya secara berurutan sehingga tidak ada yang ketinggalan. Semua yang dibintangin merah itu artinya wajib diisi. Ketika kita mengklik tes LPR ternyata iya dalam prosesnya, maka akan keluar serangkaian variabel lagi, yaitu poin 5, reagen RPR yang dipakai apa, kemudian jumlah yang dipakai, hasil dari kita masuk ke poin 7, hasilnya apa, kemudian hasil titernya berapa banding berapa, seperti itu. Jadi ada lanjutan ketika kita melakukan pemeriksaan RPR juga, seperti itu. Oke. Kemudian, bagian terakhir dari penginputan laboratorium, kita akan mendokumentasikan tanggal pemeriksaan, artinya kapan sampel yang masuk itu diperiksa, kemudian tanggal hasil keluar, kapan dari sampel yang masuk itu hasilnya dikeluarkan, pemeriksanya siapa, dan kemudian penanggung jawab di ruang laboratorium itu siapa. Pemeriksa dan penanggung jawab ini bisa saja mungkin orang yang sama, tetapi bisa juga orang yang berbeda, tergantung di layanan masing-masing. Baik, Bapak Ibu, di bagian paling bawah kita punya 3 tombol utama untuk mengakhiri dari inputan pemeriksaan di laboratorium ini. Yang pertama adalah simpan. Simpan artinya Bapak Ibu telah menyelesaikan menginput, tetapi mungkin ada hal-hal yang perlu di cross check sehingga ketika kita simpan data ini hanya akan dapat dilihat oleh teman-teman atau petugas lab, belum keluar sampai ke dokter. Namun ketika teman-teman mengklik simpan dan final, maka hasil pemeriksaan ini juga dapat dilihat oleh dokter, perawat atau bidan, yang kemudian selanjutnya akun tersebut akan melanjutkan ke diagnosis berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan. Jika Bapak Ibu ngeklik batal, berarti apa yang Bapak Ibu input tadi tidak tersimpan. Baik, Bapak Ibu, 3 tombol ini yang akan mengakhiri inputan yang ada di ruang laboratorium oleh petugas lab itu sendiri. Ketika kita sudah simpan dan final, artinya data tersebut telah bisa terbaca ya oleh teman-teman yang ada di ruang dokter, bidan, ataupun perawat. Bapak Ibu, di bagian ini juga ada beberapa catatan yang perlu Bapak Ibu perhatikan, perubahan yang segera akan dilakukan dalam aplikasi kita. Yang pertama, yaitu terhadap hasil dari
pemeriksaan laboratorium yang dilakukan ketika sampel itu adalah sampel apusan gitu ya. Jadi jika Bapak Ibu melihat kotak yang di atas, kita coba mengkategorikannya berdasarkan jenis sampelnya dan kemudian jenis kelaminnya. Jadi ketika jenis sampelnya itu misalkan dari laki-laki dan itu dari uretra dan anus ataupun mata, maka bagian item yang harus diisi hanya akan keluar sesuai dengan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan ya Bapak Ibu. Jadi misalkan saya contohkan dari apusan uretra pada laki-laki, otomatis inputan yang akan dilakukan, baik, ini cancel dulu, mau diulangi. Baik, Bapak Ibu, catatan ini mau di cancel dulu ya. Baik, Bapak Ibu, pada bagian ini perubahan yang akan dilakukan adalah terkait dari menu atau pilihan variabel terhadap pilihan jenis sampel apusan. Di sini kalau kita bisa lihat, kita coba memisahkannya menjadi dua berdasarkan jenis kelamin. Pilihan variabel yang harus diinput nanti dalam hasil pemeriksaannya hanya akan keluar sesuai dengan jenis kelamin dan jenis sampel yang akan masuk. Saya contohkan untuk yang bagian atas. Dia adalah seorang laki-laki, kemudian jenis sampel yang didapat adalah apusan dari uretra. Maka nanti di hasil pemeriksaan yang hanya akan keluar adalah PMN uretra dan Diplococcus intrasel uretra. Bagian lain tidak keluar karena jenis sampel yang masuk berasalnya dari uretra. Tetapi misalkan kalau ternyata jenis apusan itu diambil dari anus dan uretra misalkan, maka inputan hasil yang akan keluar adalah PMN uretra, Diplococcus intrasel uretra, PMN anus, dan Diplococcus intrasel anus. Jadi, bagian ini akan disesuaikan sesuai dengan jenis sampelnya, apusannya bersumber dari mana, kemudian kita coba pisahkan kembali, pilihan-pilihan ini hanya akan keluar ketika mengklik jenis kelamin apa, seperti itu. Hal ini untuk memudahkan tidak ada kesalahan penginputan oleh teman-teman baik dokter maupun petugas laboratorium. Ini adalah bagian perubahan yang segera akan dilakukan. Jika Bapak Ibu akan melihat SIHA pada saat ini mungkin belum berubah, berarti Bapak Ibu bisa sesuaikan sesuai dengan penjelasan yang kami berikan. Tetapi ketika Bapak Ibu login ke dalam SIHA dan kemudian telah berubah, berarti proses yang kami jelaskan pada bagian perubahan ini telah diterapkan di dalam aplikasi kita. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Bagian selanjutnya adalah ketika hasil laboratoriumnya sudah ada, maka dokter bisa melakukan diagnosis gitu ya. Ingat bahwa di IMS kita bisa melakukan diagnosis berdasarkan laboratorium, sindrom maupun klinis. Tapi dalam konteks tadi, contoh pasien kita, pasien ini dilakukan pemeriksaan laboratorium sehingga kita membutuhkan atau harus menunggu hasil pemeriksaan laboratorium itu keluar, baru kita bisa melakukan diagnosis. Tetapi balik lagi tadi saya jelaskan, jika ternyata pemeriksaan lab tidak dilakukan dan diagnosis akan ditegakkan berdasarkan klinis ataupun sindrom, maka Bapak Ibu menu diagnosis ini akan segera keluar di layar Bapak Ibu dokter, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa membedakannya. Baik, mari kita lihat bagian ini. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk pada penjelasan diagnosis ya Bapak Ibu. Jadi tadi ketika hasil laboratorium sudah keluar, maka di menu dokter akan keluar bagian untuk diagnosis. Bapak Ibu dokter bisa mengklik edit diagnosis IMS, maka akan keluar pilihan diagnosis yang Bapak Ibu bisa lakukan. Di sini Bapak Ibu bisa lihat dikategorikan berdasarkan sindrom, klinis, dan laboratorium. Bapak Ibu bisa mencentang
memang lebih dari satu. Tetapi ingat bahwa untuk penyakit-penyakit yang sepadan, artinya jika Bapak Ibu melakukannya pendekatan secara laboratorium, bagian sindrom dan klinis tidak perlu Bapak Ibu input. Tetapi ketika diagnosisnya, penyakitnya itu tidak sepadan, Bapak Ibu bisa mengkolaborasikan antara pilihan diagnosis secara sindrom dan klinis maupun laboratorium. Nanti penjelasan lebih rinci akan kita lihat di tabel penjelasan setelah slide ini. Pada prinsipnya pengisian ini bisa dipilih lebih dari satu, sifatnya adalah checkbox, namun yang perlu diperhatikan tadi untuk penyakit yang sepadan dan pendekatannya yang paling tinggi adalah laboratorium, Bapak Ibu bisa memilih dulu ketika pendekatannya dilakukan secara laboratorium, hasil diagnosisnya apa. Dan kemudian klinis dan sindromnya tidak perlu diisi. Tetapi kalau ternyata ada beberapa kasus IMS yang terjadi dan itu tidak sepadan, artinya ketika dilakukan pemeriksaan laboratorium itu penyakit kasus A, kemudian untuk kasus B-nya secara klinis itu diperbolehkan dalam hal ini. Baik, Bapak Ibu, setelah itu Bapak Ibu dokter bisa memilih status pengobatan. Di sini pilihannya ada diobati, sembuh, atau dirujuk. Silakan pilih salah satu, kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa memilih tanggal kunjungan berikutnya. Di sini jika Bapak Ibu ada janji temu berikutnya setelah kunjungan ini, Bapak Ibu bisa menginput tanggal kunjungan selanjutnya. Bagian catatan pengobatan ini jika Bapak Ibu akan menuliskan beberapa catatan yang tidak ada dalam variabel pertanyaan. Ketika sudah selesai menginput diagnosis, Bapak Ibu bisa mengklik simpan. Ingat bahwa setiap kali penginputan, Bapak Ibu harus ingat mencari tombol simpan sehingga data yang Bapak Ibu input tersebut tersimpan di dalam database kita. Selanjutnya, ketika Bapak Ibu sudah ngeklik simpan bagian diagnosis, ingat yang bagian ini adalah Bapak Ibu dokter perawat dan bidan ya, maka Bapak Ibu bisa mengklik resep dokter ketika ternyata dalam pemeriksaan dan diagnosis tersebut ada kasus IMS yang dijumpai dari hasil pemeriksaan. Tetapi resep dokter ini tidak perlu kita isi ketika ternyata tidak ada pengobatan atau tidak ada obat yang diberikan kepada klien atau pasien. Ketika ada, maka kita akan memindahkan tabnya ke tab resep dokter. Ketika kita pindahkan tab resep dokter, maka Bapak Ibu dokter bisa mengklik edit. Nah, ketika editnya diklik, maka Bapak Ibu siap mengisi resep dalam bentuk electronic file. Kita lihat apa saja yang harus diisi, yaitu resep yang diberikan ini mau apa? Obat saja atau obat dengan alkes, misalkan kondom dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa pilih, dicentang saja mana yang akan dipilih. Kita bisa lihat pada tanda panah nomor 1. Kemudian kita lihat tanda panah yang nomor 2, di sana menjelaskan bahwa kita memberikannya untuk periode berapa. 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau lain sebagainya, atau 1 hari. Jadi kita bisa menginput bagian periode yang akan kita kasih. Kemudian di bagian poin selanjutnya, kita akan menginput jenis obat. Jika kita tadi memilihnya obat IO-IMS, maka Bapak Ibu bisa menginput obat, silakan diklik drop list-nya, akan keluar obat-obat yang tersedia di vaskes kita. Sisa sebelumnya berapa, jika ternyata ini bukan kunjungan pertama, dosis yang diberikan berapa kali berapa, jumlah yang diberikan berapa, kemudian jumlah obat yang dikasih berapa. Kemudian keterangan jika Bapak Ibu dapat ada hal-hal yang perlu dijelaskan. Ketika obatnya diberikan lebih dari satu, maka Bapak Ibu bisa ngeklik icon tambah. Di sana nanti di bawah dari obat yang telah ada akan muncul kembali obat yang akan diberikan. Seperti itu. Bisa lebih dari satu ya, Bapak Ibu tinggal klik tambah aja. Jika ada alkes yang diberikan, misalkan lubrikan atau kondom, maka bisa nginput di box untuk alkes itu sendiri. Bisa dipilih sama alkes yang dipilih apa yang tersedia, sisa sebelumnya berapa, dan jumlah yang akan diberikan
berapa. Ketika sudah selesai, maka Bapak Ibu dokter akan mengklik simpan. Ketika Bapak Ibu mengklik simpan, maka resep ini akan bergulir dan jalan ke ruang apotik, karena apotik bisa memproses hasil inputan atau berfungsi di sana ketika ada permintaan dari dokter dan perawat dan bidan di ruangannya, sehingga resep ini akan berjalan dan permintaan ini akan segera diproses di ruang apotik. Baik, Bapak Ibu, semoga bagian dari resep obat ini kita bisa pahami dan kemudian kita masuk ke bagian resep pada menu apotek. Baik, Bapak Ibu, jadi ketika resep dokter ini di-input, setelah di-input maka akan tersaji seperti yang ada di layar Bapak Ibu. Nah, ketika misalkan ketika kita melihat resume ini dan ternyata ada bagian yang belum lengkap, Bapak Ibu bisa mengklik edit kembali dan menambahkan atau mengurangi obat ataupun alkes yang diberikan bisa dilakukan. Ketika Bapak Ibu sudah selesai, maka orderan tersebut akan kembali keluar di menu apotek. Nah, pada bagian ini kita belum bisa update semua status menjadi final karena bisa melakukannya poin 4 ini ketika Bapak Ibu telah menyelesaikan sampai pemberian obat dilakukan. Seperti itu. Baik, kita lihat bagian ini catatan perubahan yang akan segera dilakukan pada si H21 ya, Bapak Ibu. Kita lihat yang tadi saya sudah jelaskan terkait dengan penyakit atau kasus yang sepadan atau tidak. Contohnya mungkin pada bagian atas ya Bapak Ibu, ketika kita melakukan pemeriksaan laboratorium, kita bisa mendiagnosis seorang wanita dengan cervicitis GO. Tapi jika ternyata pemeriksaan itu tidak dilakukan secara laboratorium dan hanya sindrom saja, maka yang kita pilih adalah dutubu vagina. Dutubu vagina dan cervicitis gonore itu tidak bisa dipilih bersamaan karena ini adalah penyakit yang sepadan yang tadi sudah saya jelaskan di depan. Jadi untuk semua penyakit yang sepadan kita lihat dulu penegakan diagnosis ini dilakukan pendekatannya dengan apa? Apakah laboratorium, klinis, atau sindrom? Jika ternyata kita ada pemeriksaan laboratorium, maka diagnosis utama akan dilakukan berdasarkan laboratorium. Tetapi ketika tidak, maka kita bisa memilihnya antara sindrom ataupun klinis. Contoh yang kedua, jika ternyata kita memiliki dua kasus dan kasus ini tidak saling berhubungan. Misalkan saya pilih cervicitis GO, misalkan saya pilih dutubu vagina, sorry saya ganti ya pendekatannya, dutubu vagina, kemudian untuk bagian yang dari sampel darah saya pilihnya sifilis dini. Nah, ini memungkinkan Bapak Ibu yang satunya ditegakkan berdasarkan sindrom, yang satu ditegakkan berdasarkan laboratorium, dan ini tidak merupakan penyakit atau kasus yang sepadan, sehingga kita bisa memilih, memikskan antara diagnosis berdasarkan sindrom dan laboratorium. Nah, dalam tabel ini kita sudah coba membantu sekiranya kasus-kasus yang akan menjadi pilihan berdasarkan jenis kelaminnya. Tentu saja ini juga didasarkan terhadap sampel yang akan masuk dari darah atau dari apusan. Seperti itu. Kemudian perubahan yang akan dilakukan kembali, kita akan menambahkan status IMS, jadi sakit bukan sakit atau sudah sembuh gitu ya. Kemudian status pengobatan, diobati, dalam evaluasi pengobatan, dirujuk pengobatan ke layanan lain atau tidak diobati. Jadi kita akan menambahkan variabel ini. Kemudian untuk di resep, kita akan merubahnya semua periode dalam hari, jadi sudah tidak ada pilihan minggu atau bulan. Jadi ketika misalkan kita kasih obat untuk 7 hari, ya kita berarti 7 hari. Ketika kita memberikan obat 30 hari, berarti ya kita akan menuliskan periodenya 30 hari. Seperti begitu, Bapak Ibu. Ingat, catatan perubahan ini bisa saja ketika Bapak Ibu login telah ada, tetapi mungkin juga belum diterapkan. Jadi pastikan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu buka SIHA versi lama gitu ya, mungkin masih seperti yang dijelaskan, tetapi ketika sudah berubah Bapak Ibu juga telah paham.
seperti itu. Baik, ini semua penjelasan di dalam menu akun dokter. Mari kita lihat bagaimana kalau di resep dokter. Nah, tadi ya di resep dokter ini bagian yang akan dirubah minggu tadi akan dibuat menjadi hari ya, Bapak Ibu. Oke, sekarang kita pada bagian terakhir perjalanan pasien ini di dalam vaskes kita. Ketika pasien ini datang, sudah dapat diagnosis, sudah diresepkan, artinya dia harus mengambil obat atau alkes yang diresepkan tersebut di apotik, satu pintu ya Bapak Ibu. Nah, ketika pemberian ini dilakukan, maka akun yang berperan adalah akun apotik. Mari kita lihat di apotik diberikan apa sih ya? Itu pada dasarnya di apotik itu tidak ada penginputan atau penambahan jenis obat atau jenis barang yang diberikan ke pasien. Yang ada hanya kita akan menginput apakah resep yang obat atau alkes yang diberikan pada resep itu telah diberikan kepada klien atau tidak diambil. Biasanya ada kecenderungan karena prosesnya lama, pasien tidak sampai mengambil gitu ya. Jadi pada poin ini untuk mengupdate statusnya kita bisa pilih sudah diberikan obat atau tidak diambil pasien, sehingga kita bisa menutup seluruh satu rangkaian kunjungan pasien di layanan kita. Ketika kita sudah mengklik statusnya, Bapak Ibu bisa mengklik simpan di bagian apotik. Ingat bahwa setiap proses harus diakhiri dengan simpan agar datanya bisa didokumentasikan. Nah, kita lihat pasien dari tadi dari register, masuk ke ruang dokter untuk dianalisis pemeriksaan fisik, dilakukan pemeriksaan laboratorium, hasilnya sudah keluar, kemudian diagnosis ditegakkan, kemudian resep dikeluarkan, apotik telah memberikan obat, maka seluruh rangkaian pasien ini telah selesai. Nah, ketika selesai di dalam aplikasi kita, kita bisa mengklik update dan final. Ketika kita mengklik update dan final, maka satu kunjungan pasien ini sudah bisa disimpan. Tetapi jika ada tahapan yang belum selesai, tombol ini tidak akan bisa disimpan. Dia akan memberikan warning ada bagian-bagian tertentu yang belum dilakukan. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, itu rangkaian dari proses kunjungan pasien gitu ya. Jadi mau pasien baru atau follow up pengobatan, perbedaannya tadi di apa? Di kunjungannya ya. Ini kunjungan pertama dia atau kunjungan lanjutan atau follow up pengobatannya. Kita akan masuk pada bagian berikutnya yaitu pelaporan. Nah, pelaporan ini di bawah tulisannya akun apotik ya, tetapi ingat bahwa ini salah nih, harusnya pelaporan itu bisa dilihat oleh semua gitu ya. Tetapi untuk yang sekarang hanya bisa dilihat oleh akun admin, tapi dalam proses pengembangannya nanti semua akan bisa lihat menu laporan ini. Mari kita lihat. Yang pertama, kita akan masuk di menu laporan. Ketika kita klik di navigasi laporan, ada serangkaian pilihan laporan yang akan kita lihat. Dalam konteks ini, kita akan melihat laporan IMS. Nah, ketika kita ngeklik laporan IMS, maka kita diarahkan untuk memilih nama UPK-nya SAPAS dan periode pelaporan yang ingin kita lihat. Gitu ya. Kemudian nanti setelah kita pilih, maka variabel dari laporan, indikator-indikator laporan ini telah tertabulasi berdasarkan umur dan jenis kelamin dan kelompok populasi. Nanti secara detail kita akan membahasnya terpisah ya Bapak Ibu. Kemudian file tersebut juga bisa dikeluarkan dalam Excel, tampilannya seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memprintnya, tidak saja melihatnya di dalam aplikasi. Baik, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan dalam penjelasan ini. Kiranya Bapak Ibu ada pertanyaan yang ingin ditanya, Bapak Ibu bisa mencatatnya terlebih dahulu. Nanti ketika ada sesi interaktif tanya jawab pada Zoom sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, Bapak Ibu bisa menanyakan hal-hal secara teknis yang menurut Bapak Ibu, kenapa ini ada, kenapa ini tidak ada, ini kenapa begini dan kenapa begitu. Nah, pastikan Bapak Ibu mencatatnya dan menanyakannya pada sesi interaktif.
efektif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dijelaskan dapat membantu Bapak Ibu dalam proses praktek atau penugasan yang akan Bapak Ibu jalankan setelah ini. Baik Bapak Ibu, saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya kembali lagi membawa barcode untuk kuis ke-14 kita. Jadi ini ada barcode dan link di bawah. Bisa Bapak Ibu simpan dulu, di-scan dulu atau dicatat dulu agar bisa diakses nanti kalau sudah mendapatkan password akses untuk kuis 14. Seperti biasa, passwordnya akan Bapak Ibu dapatkan di next video. Jadi pastikan Bapak Ibu menyimak video dari awal sampai akhir. Baik, selamat melanjutkan pembelajaran lagi. Terima kasih.